Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 480. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Orang bodoh ini, apakah dia akan merusak reputasi kita dengan nyawanya? Pelatih menyaksikan adegan ini dengan gigi terkatup, dan amarahnya menuju Ariel telah mencapai puncaknya. Tidak sulit membayangkan seberapa besar pengaruh reputasi jika ada yang meninggal di sini. Bahkan pelatih curiga bahwa ini adalah orang bodoh yang dikirim oleh pesaing, dan sengaja menggunakan kejadian ini untuk mendiskreditkan tempat mereka. Sayangnya, itulah akhir dari masalah ini. Selain menonton tanpa daya, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Beberapa siswa perempuan sudah memejamkan mata, tidak tahan melihat Ariel terhempas. Bang! Suara keras lainnya mengguncang seluruh sasana tinju. Seorang siswi tertentu yang menutupi matanya tidak mendengar teriakan itu, tetapi diam, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Bagaimana mungkin tidak ada suara? Apakah orang itu langsung meninggal? Ketika dia membuka matanya, tubuhnya langsung menjadi kaku. Ariel berdiri di tempatnya, bahkan tanpa mundur selangkah pun, dan seluruh tangan kanannya menembus kantong pasir besi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada suara di tempat latihan. Jarum jatuh bisa didengar. Beberapa napas cepat terdengar samar-samar. Ekspresi wajah semua orang luar biasa, dengan mata lebar dan mulut lebar. Tapi arti ungkapannya sama, kecuali syok, hanya ada syok. Mata pelatih tampak seperti dia telah melihat hantu. Ketika dia memikirkannya, tidak mengherankan bahwa Ariel terbunuh. Tetapi sekarang, Ariel meninju kantong pasir besi, yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Hasil dari pemikiran, abnormal. Sepertinya dua kata ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan Ariel. Bayangan dirinya yang berdiri di depan kantong pasir besi saat ini seperti dewa perang yang berdiri di antara langit dan bumi. Hanya cahaya keemasan yang hilang. Ekspresi kaget beberapa siswi berangsur-angsur berubah menjadi kekaguman. Kekaguman yang tak tertahankan. Dan bahkan bunga persik berkedip di mata mereka. Dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan cinta mereka pada Ariel. Setelah Ariel menarik tangannya, akhirnya tidak lagi sepi, dan pasir besi jatuh ke tanah dengan lubang di tinjunya, mengeluarkan suara berdengung. Berapa biayanya? Saya akan membayar. Ariel berjalan ke pelatih dan bertanya. Pelatih tidak pulih untuk beberapa saat, menatap Ariel dengan ngeri, dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia telah terlibat dalam taekwondo selama lebih dari 20 tahun. Dia telah bermain sejak dia masih kecil. Dan dia telah menjadi pelatih selama beberapa tahun. Namun, dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan abnormal seperti Ariel, yang menyegarkan pemahamannya dari batas atas kekuatan. Tidak, kamu tidak perlu membayar. Saudaraku, apakah kamu bersedia tinggal di tempat kami sebagai pelatih? Pelatih bertanya pada Ariel, pria tampan. Jika Anda bersedia untuk tetap sebagai pelatih, saya akan menebus 2 tahun lagi biaya tempat ini. Saya akan menebus selama 5 tahun. Saya bisa menebus selama 10 tahun. Orang, sepertinya ingin menerkam Ariel. Dan dia sama sekali tidak menyembunyikan antusiasmenya pada Ariel. Ariel malu. Dia hanya ingin menguji kekuatannya. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pelatih di sini. Maaf, saya tidak punya ide untuk menjadi pelatih, kata Ariel. Pelatih tidak mudah menyerah, dan melanjutkan, jangan khawatir. Jika bos mengetahui kekuatanmu, dia pasti akan memberimu gaji yang sangat tinggi. Bagaimana kalau aku menelepon bos dan membicarakannya dengannya? Atas kebaikanmu, aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk melakukan pekerjaan ini, kata Ariel. Pelatih tidak berdamai, tetapi melihat sikap tegas Ariel, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi jika bakat seperti itu bisa bertahan, manfaat gym tidak akan terbayangkan.
Jika kamu tidak ingin menjadi pelatih, kamu bisa menutup telepon saja. Lanjut pelatih. Ariel tahu bahwa arti diskors adalah dia harus muncul saat ada kompetisi. Dan dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Hanya menggelengkan kepala. Para wanita itu bergegas ke Ariel. Ariel tidak bisa tetap sebagai pelatih. Jadi mereka ingin mendapatkan nomor telepon Ariel dengan informasi kontak. Tidak masalah jika Ariel akan membantu pelatih. Ariel, yang hanya ingin menguji kekuatannya, tidak pernah mengharapkan efek seperti itu. Dia benar-benar tidak tahan dengan antusiasme para siswa perempuan itu. Ariel, yang baru saja menunjukkan keagungannya, melarikan diri dari sasana bela diri dengan panik. Pakaiannya hampir dicabik-cabik oleh para wanita itu. Hei, pelatih itu menghela nafas, melihat lubang yang mengejutkan di kantong pasir besi. Dia berkata, jika orang ini mau tinggal, apakah akan ada sasana yang berani bersaing dengan kita di masa depan? Ya, saya pikir itu adalah lelucon. Tapi saya tidak menyangka lelucon itu ada di kita. Orang ini sangat kuat. Pelatih lain juga berkata sambil menghela nafas. Kekuatan Ariel yang luar biasa. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Ariel, yang meninggalkan tempat itu, berlari beberapa jalan sebelum berhenti. Wanita-wanita itu sangat gila sehingga mereka semua ingin menangkapnya. Kembali ke rumah, Ariel mengunci diri di kamar, menatap tinjunya dengan bingung. Dia tahu pasti ada semacam perubahan di tubuhnya. Jika tidak, kekuatan luar biasa ini tidak pernah pada dia. Tapi apa yang terjadi? Ariel sendiri tidak tahu. Kekuatan supernatural alami ini sepertinya turun dari langit, dan tiba-tiba muncul. Di masa lalu, Ariel akan selalu bertanya kepada Darius tentang hal-hal yang tidak dia mengerti. Mentor kehidupan ini telah menjawab banyak teka-teki Ariel. Tetapi Ariel ragu untuk memberi tahu Darius tentang masalah ini. Bukannya dia takut Tuan Darius akan melakukannya, menemukan rahasia ini. Tetapi dia akan semakin gelisah jika bahkan Darius tidak dapat menjelaskannya. Melissa tidak tahu apa yang terjadi pada Ariel. Tetapi dia memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah Ariel kembali ke rumah, dia mengurung diri di kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi saat bertemu dengan Helen? Rencananya sangat gila. Dan Helen tidak akan terkejut jika dia tidak menerima Melissa. Tetapi ekspresi serius Ariel ketika dia kembali barusan membuat Melissa merasa bahwa bukan hanya Helen tidak melakukannya. Waktunya makan. Melissa akhirnya punya alasan untuk mengetuk pintu kamar Ariel. Ariel, saatnya makan, kata Melissa di pintu. Ariel, yang sedang duduk di tepi tempat tidur dalam keadaan linglung, kembali sadar, bangkit dan membuka pintu. Melissa memperhatikan jejak kelelahan bercampur di antara alis Ariel, dan bertanya, ada apa? Kamu terlihat sangat lelah. Ariel menggelengkan kepalanya. Dia memang sedikit lelah, karena kekuatan yang tiba-tiba membuatnya merasa lelah. Aku sangat terganggu. Dia khawatir fenomena ini akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Di masa lalu, Ariel tidak takut mati, tetapi sekarang dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Dia harus menjaga Kaori dan mencari tahu apakah kakeknya masih hidup. Jadi dia tidak akan mengalami kecelakaan. Apalagi mati. Tidak apa-apa, kata Ariel. Apakah karena Helen? Dia menolak untuk menerima rencanamu. Tanya Melissa. Tidak. Meskipun dia tidak secara langsung mengungkapkan apa yang dia maksud. Tapi saya pikir dia harus tahu bagaimana memilih. Dan dia tidak punya pilihan lain. Ariel berkata, Helen pasti akan menemukan cara untuk membunuh Bakhtiar. Ini adalah di depannya dan satu-satunya cara. Melissa mengerutkan kening. Jika bukan karena Helen, apalagi yang bisa mengganggu Ariel? Mungkinkah itu terkait dengan Kaori? Apakah sesuatu terjadi pada Kaori? Kamu sepertinya semakin terlibat akhir-akhir ini. Jika kamu memiliki begitu banyak pertanyaan, aku hanya bisa mengusirmu, kata Ariel. Melissa menggertakkan giginya. Dia peduli pada Ariel karena niat baik. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan sikap Ariel. Apakah kamu bertulang beton dan berhati batu? Melissa berkata dengan gigi terkatup. Apa maksudmu? Ariel bertanya bingung. Pria lurus baja. Wanita cantik seperti itu peduli padamu. Kamu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih.
dan kamu ingin mengusirku, kata Melissa dengan marah. Ariel tersenyum tak berdaya. Manusia baja. Dia hanya bersikap sopan kepada wanita lain. Tetapi untuk Kauri itu semuanya. Dia jelas pria yang lembut dan hangat. Tetapi kelembutan seperti ini, kecuali Kauri, wanita lain tidak memenuhi syarat untuk mengalaminya. Tidak peduli betapa cantiknya kamu. Di mataku, kamu hanyalah wanita biasa. Ariel berkata dengan ringan, sama sekali mengabaikan Melissa yang akan menjadi gila. Melissa hampir memuntahkan seteguk darah. Tapi untungnya, dia juga terbiasa diabaikan oleh Ariel. Dan tingkat keterkejutan ini masih dalam kisaran yang dapat diterima. Bersambung.